Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sasi dengan NIM 112 dari kelompok 9 penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas minggu di modul 4 ini tentang perencanaan dan pengendalian kerja. Oke, di sini ada soal untuk shift 1. Di sini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan sedang merencanakan suatu proyek yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang efektif untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Berikut adalah durasi dalam minggu untuk setiap tahap dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nah, di sini ada datanya, ada data kegiatan, kegiatan sebelumnya, serta durasi. Yang dimana kegiatannya itu ada 9, dari kegiatan A hingga kegiatan I. Nah, pertanyaannya, buatlah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk permasalahan nomor 1, itu kita menggunakan metode CPM. Untuk mengerjakannya, ini kita bisa buka form QM-nya, karena untuk soal ini kita menggunakan form QM. Kita buka form QM, kemudian di sini kita di modul 3 kita pilih yang project management, kemudian kita pilih yang single time estimate. Kenapa kita pilih single time estimate? Karena di soal ini yang diketahui hanya durasinya saja. Bisa dilihat durasinya itu ada 3, 4, 6, dan seterusnya tanpa ada tambahan durasi yang lain. Makanya kita pilih single time estimate. Kemudian di sini untuk title kita bisa isi bebas. Ini kita isi soal ini soal 2. Nah, untuk number of activities-nya kita di sini isi 9. Kenapa isi 9? Karena pada soal diketahui kegiatannya itu dari A sampai I, yang dimana jika dijumlahkan itu ada 9 kegiatan. Maka dari itu number of activity-nya kita isi 9. Kemudian jika sudah bisa langsung kita klik OK. Nah, jika sudah kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada keterangan activity, kemudian ada activity time, ada predecessor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk activity dan predecessor ini kita isi sesuai dengan yang diketahui pada soal. Kebetulan di sini saya sudah isi. Jadi, activity-nya itu untuk activity A, untuk activity A, activity time-nya itu sama dengan durasi jika pada soal. Nah, di soal kita lihat bahwa activity A itu kegiatan A, durasinya adalah 3. Maka di sini kita isi 3, dan prede predecessor ini artinya itu kegiatan sebelumnya. Jadi bisa diartikan sebagai kegiatan sebelumnya. Nah, di soal bisa kita lihat bahwa di kegiatan A itu tidak ada kegiatan sebelumnya. Maka untuk predecessornya tidak kita isi, kita kosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke activity B. Durasinya itu 4, dan kemudian kegiatan sebelumnya itu ada A. Kemudian C itu durasinya 6, dan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan A. Kemudian di sini ada aktivitas D.
Yang dimana pada soal durasinya itu 6 dan kegiatan sebelumnya itu adalah kegiatan B. Kemudian lanjut di sini ada kegiatan E yang di soal itu durasinya 3 dan kegiatan sebelumnya itu adalah kegiatan C. Kemudian F yang pada soal durasinya itu 5 dan kegiatan sebelumnya itu C. Kemudian ada G yang pada soal itu durasinya 4 dan kegiatan sebelumnya itu ada 2 yaitu D dan F. Maka di sini kita isinya predesesor 1 kita isi D dan predesesor 2 kita isi E. Artinya kegiatan kegiatan sebelum dari kegiatan sebelumnya dari aktivitas G itu ada kegiatan D dan kegiatan E. Kemudian untuk aktivitas A, diketahui pada soal itu durasinya 4, kemudian kegiatan sebelumnya itu F. Dan yang terakhir itu ada aktivitas I, yang dimana durasinya itu 3, dan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan G dan kegiatan H. Nah, jika sudah diisi seperti ini, langsung bisa kita solve saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada aktivitas yang ditandai dengan warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang paling efektif dalam menyelesaikan proyek tersebut. Di sini ada aktivitas A, aktivitas C, ada aktivitas F, aktivitas H, dan aktivitas I. Yang dimana aktivitas ini tuh mempunyai jumlah durasi itu sebanyak 21. Nah, bisa kita lihat juga di sini, di solution, di sini kita pilih yang chart. Di sini ada gambar chartnya, bisa dilihat bahwa untuk soal nomor 1 ini, ada garis merah yang menunjukkan bahwa ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang paling efektif. Ada kegiatan A dengan waktu 3, dengan durasi 3, C dengan durasi 6, F dengan durasi 5, H dengan durasi 4, dan I dengan durasi 3, yang dimana jika dijumlahkan ini akan menghasilkan total waktu itu sebanyak 21. Seperti itu. Kayak di sini juga aktivitas time-nya itu sebanyak 21. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1 ini, jadi solusi yang tepat itu adalah agar proyek ini efektif, yaitu dengan melakukan kegiatan A, kegiatan C, kegiatan F, kegiatan H, kemudian kegiatan I yang menghasilkan durasi 21. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan permasalahan pada soal 1, apabila perusahaan memiliki data waktu optimis dan waktu pesimis yang dapat dilihat pada tabel di bawah, maka bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini ternyata masih ada kaitannya dengan soal nomor 1, yang dimana dari soal nomor 1 ini ditambahkan dengan data soal yang di nomor 2, yaitu kita tambahkan waktu optimis dan waktu pesimisnya dari masing-masing kegiatan, dari kegiatan A hingga kegiatan B. Untuk penyelesaiannya, kita bisa new. Sebenarnya sama, kita langsung klik new aja. Dan untuk soal nomor 2 ini, kita pilihnya itu yang triple time estimate. Kenapa triple time estimate? Karena di soal nomor 2 ini diketahui ada durasi, ada waktu optimis, dan waktu pesimis. Jadi kita pilihnya yang triple time estimate. Nah, sama seperti tadi, untuk soal nomor 2, kita isi saja dengan number of activity-nya itu masih sama, yaitu 9. Jika sudah, bisa kita klik OK.
Nah, jika kita sudah klik OK, maka akan muncul seperti ini. Dan ini sebelumnya saya sudah masukin data yang ada. Nah, dari soal yang nomor 2 ini, di sini keterangannya ada activity, ada optimistic time, ada most likely time, pessimistic time, dan di sini juga ada predecessor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk optimistic time itu merupakan waktu optimis. Kemudian most likely time itu merupakan durasi atau uh, waktu realistiknya, waktu aslinya, yang dimana di soal nomor 1 waktu aslinya itu ada di durasi ini. Nah, dan untuk pesimistik pessimistic time itu merupakan waktu pesimisnya. Nah, ini kita masukin saja datanya sesuai dengan data yang ada pada soal. Untuk aktivitas A, optimistic time-nya itu adalah 1, kemudian uh, waktu realistiknya itu 3, kemudian waktu pesimisnya itu 5, dan untuk kegiatan A ini sama seperti tadi bahwa predesesornya itu tidak ada atau kegiatan sebelumnya itu tidak ada, makanya kosong. Lanjut, ini kegiatan B itu optimis time-nya itu 3, kemudian durasi aslinya itu ada 4, dan kemudian pesimis time-nya itu ada 9 dengan kegiatan sebelumnya yang diketahui pada soal itu ada kegiatan A. Kemudian kita lanjut ke aktivitas C yang dimana memiliki optimis time. Waktu optimisnya itu 2, kemudian waktu realistiknya atau durasi aslinya itu 6, kemudian waktu pesimisnya 10, dan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan A. Lanjut untuk aktivitas D, ini waktu optimisnya 2, kemudian durasi aslinya atau waktu realistiknya itu ada 6, waktu pesimisnya itu 13, dan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan B. Lanjut ke aktivitas E. Nah, aktivitas E itu waktu optimisnya itu 2, kemudian waktu realistiknya atau durasi aslinya itu 3, dan kemudian waktu pesimisnya itu 5. Yang dimana kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan C. Lanjut kita ke aktivitas F, yang dimana jika pada tabel di soal itu waktu optimisnya itu 3, waktu realistiknya atau durasi aslinya itu 5, kemudian waktu pesimisnya itu 8, dengan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan C. Kemudian ini ada aktivitas G, waktu optimisnya itu 2, durasi aslinya itu 4, dan waktu pesimisnya itu 6, dengan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan D dan kegiatan E. Kemudian di sini ada aktivitas H dengan waktu optimisnya itu 1, kemudian durasi aslinya itu ada 4, dan waktu pesimisnya itu 7, dengan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan F. Dan yang terakhir itu ada aktivitas I, yang dimana pada tabel ketahui bahwa aktivitas I itu memiliki waktu optimis 2, kemudian durasi asli atau waktu realistiknya itu ada 3, dan untuk pesimis time-nya itu ada 10, dengan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan G dan kegiatan H. Jika sudah diisi seperti ini sesuai data yang diketahui pada soal, bisa langsung kita run saja untuk melihat solusinya. Nah, bisa dilihat di soal nomor 2 ini ditanya itu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Nah, bisa dilihat pada hasil perhitungan ini bahwa eh, aktivitas yang perlu dilakukan itu adalah aktivitas A, B, D, G, dan I dengan waktu aktivitasnya itu sebesar 22,5. Kemudian di sini kita bisa lihat chartnya juga. Nah, di sini bisa dilihat kan bahwa di sini ada garis merah yang menandakan bahwa ini merupakan jalur atau solusi dari permasalahan tersebut, yang dimana
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu melakukan kegiatan yang dimulai dari kegiatan A, maksudnya melakukan aktivitas yang dimulai dari aktivitas A, kemudian dilanjut aktivitas B, kemudian lanjut aktivitas D, kemudian lanjut aktivitas G, dan terakhir itu ada aktivitas I. Dengan jumlah waktu aktivitasnya itu seperti yang tadi, yaitu 22,5. Dan itu merupakan solusi dari permasalahan untuk nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Berdasarkan permasalahan pada soal 1, apabila perusahaan ingin melakukan percepatan berdasarkan waktu realistik yang diketahui, maka bagaimana rencana percepatan proyek tersebut jika diketahui informasi percepatan proyek seperti pada tabel di bawah ini? Sama seperti tadi, ini masih ada hubungan atau kaitannya dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi soal nomor 3 ini tambahan datanya, yaitu ada waktu yang dimana dibagi dua, ada normal dan waktu keras, kemudian ada biaya, yang dimana ada biaya normal dan biaya keras. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita masih sama menggunakan project management part atau CPM. Kemudian untuk kita klik new dan kita pilih yang crashing. Kenapa kita pilih yang crashing? Karena sudah diketahui sekali pada soal bahwa di sini ada waktu crash dan biaya crash, maka dari itu kita pilihnya yang crashing. Sama seperti tadi, ini kita isi sesuai yang diinginkan. Dengan number of activities-nya itu masih sama, yaitu 9, dari aktivitas A hingga aktivitas I. Nah, jika sudah, bisa kita klik OK. Jika sudah klik OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, kebetulan juga di sini saya sudah masukin datanya, yang dimana untuk tabel yang menggunakan metode crashing ini, di sini ada activity, kemudian di sini ada normal time, kemudian ada crash time, kemudian ada normal cost, kemudian ada crash cost, kemudian di sini ada predecessor, dari predecessor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, normal time itu merupakan waktu normal. Kemudian crash time itu waktu crash. Kemudian di sini ada biaya normal dan ada biaya crash. Sama seperti tadi, sesuai dengan data yang ada pada soal, tinggal kita input-input saja ke dalam tabel ini. Seperti aktivitas A, diketahui bahwa waktu normalnya itu ada 1, yang dimana untuk aktivitas A diketahui pada soal waktu normalnya itu ada 3, kemudian waktu crashnya itu 2, ada biaya normalnya itu 29.000 dan biaya crashnya itu 31.000. Dengan kegiatan sebelumnya itu masih sama seperti tadi, tidak ada kegiatan sebelumnya, maka ini dikosongkan. Kemudian untuk aktivitas B, waktu normalnya itu ada 4, kemudian waktu crashnya itu 2, kemudian biaya normalnya itu 35.000 dan biaya crashnya itu 39.000, dengan kegiatan sebelumnya itu adalah kegiatan A. Kemudian untuk aktivitas C, waktu normalnya itu 6, kemudian waktu crashnya itu 4, biaya normalnya itu 32.000 dan biaya crashnya itu 35.000, dengan kegiatan sebelumnya itu kegiatan A. Kemudian untuk aktivitas D di sini sesuai pada tabel di soal nomor 3, normal time itu ada 6, kemudian
waktu kerasnya itu 5, terus biaya normalnya itu 53.000 dan biaya kerasnya itu 57.000 dengan kegiatan sebelumnya itu kegiatan B. Kemudian untuk aktivitas E, seperti yang diketahui pada soal, untuk waktu normalnya itu 3, waktu kerasnya itu 2, kemudian biaya normalnya itu 62.000 dan biaya kerasnya itu 65.000 dengan kegiatan sebelumnya itu adalah kegiatan C. Lanjut kita ke aktivitas F yang dimana waktu normalnya itu ada 5, kemudian waktu kerasnya 3, dan biaya normalnya itu 37.000, kemudian biaya kerasnya itu 39.000, dengan kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan C. Lalu untuk aktivitas G, di sini waktu normalnya itu 4, kemudian waktu crashnya itu 3, dan biaya normalnya itu 86.000, kemudian biaya crashnya itu 89.000, dengan kegiatan sebelumnya itu kegiatan D dan kegiatan E. Lanjut kita ke aktivitas H, yang dimana pada data di soal nomor 3 untuk normal time-nya itu 4, kemudian waktu crash-nya itu 2, kemudian biaya normalnya itu 29.000, kemudian biaya crash-nya itu 33.000 dengan kegiatan sebelumnya itu kegiatan F. Lalu untuk aktivitas terakhir yaitu aktivitas I, di sini diketahui normal time-nya itu 3, kemudian waktu crash-nya itu 2, lalu biaya normalnya itu 25.000 dan biaya crash-nya itu adalah 26.000 dengan kegiatan sebelumnya itu kegiatan G dan kegiatan H. Nah, jika sudah diisi seperti ini tabelnya, maka bisa langsung kita run untuk mengetahui solusinya. Nah, ini merupakan hasilnya karena di nomor 3 ini ditanyakan bagaimana rencana percepatan proyek. Jadi di sini kita akan memilih aktivitas yang akan dilakukan untuk mempercepat proyek tersebut. Nah, di hasil perhitungan ini didapatkan bahwa untuk rencana percepatan proyek itu dengan melakukan aktivitas A dan aktivitas B. B dengan waktu normalnya itu dengan jumlah waktu normalnya itu 21 dan waktu crash-nya itu 14. Dan dari perhitungan ini pula didapatkan total biaya crash yaitu sebesar 21.000 dan biaya normalnya itu 38.800. Seperti itu. Di soal nomor 3 ini kita bisa juga lihat crash schedule-nya. Dan ini merupakan crash schedule-nya. Lalu kita bisa lihat detail schedule-nya. Seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3 ini, untuk rencana percepatan proyek, maka perlu dilakukan aktivitas A dan aktivitas B dengan menghasilkan waktu normal 21 dan waktu crash-nya itu sebanyak 14. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tubing di modul 4 ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.